Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya Kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldo. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berterima kasih sungguh Tuhan. Kini Tuhan kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Hanya nama-Mu saja yang layak terima pujian, terima penyembahan Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah di tempat ini Bapa. Tuhan, beracaralah Tuhan sebebas-bebasnya. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama kita katakan amin, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat-Nya. Mari bawa syukur-Mu, bawa sembah-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Sebab Kau yang layak Tuhan. Thank you Father. Bersyukur Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan hanya berpusat kepadamu Bapa. Kami mau tinggalkan setiap beban kami Bapa, karena kami tahu Tuhan Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima hormat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari Tuhan, mari jemaat Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, katakan namamu. Masih tetap jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakanlah layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dengan segenap hatimu. Sama-sama katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kau yang layak Tuhan. Mari sama-sama. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar. Seru sekali lagi, katakanlah layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, namamu besar. Seru. Bersama Tuhan, angkat pujian ini, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata. Dengan segenap hatimu katakan Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Namamu besar, seru. Namamu besar, seru. Namamu besar, seru. Beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Thank you Father. Sebab Engkau yang layak terima pujian, terima hormat. Tidak ada Allah lain di tempat ini Tuhan. Engkau saja yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, kini saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi melompat, menari, bersuka untuk-Mu. Sebab Engkau Raja yang layak terima segala pujian. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita boleh sekali lagi bertepuk tangan. Dan sapa kanan kirinya, depan belakang, katakan Tuhan itu baik, amin. Amin.
siap memuji Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Boleh lambaikan kedua tanganmu. Amin. Sebab firman-Nya pelita bagi kaki kita. Amin. Dan janjinya terang bagi setiap jalan-jalan kita. Amin. Hey! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan. Sama-sama, hey, ku kan di awal bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Teguh menopang, ku kan apa di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun ke setiap hari. Ku menantikan-Mu. Siap-siap. Wow. Hey. Ku kan di awal bersama-Mu sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan apa di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Sama-sama kata, ku kata, amin, tinggi di awan, hey, hey, bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan come on, bukan tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu, bukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, bukan aman di dalam-Mu. Mari beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Thank you, Father. Sorakan haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan sekali lagi. Mari lambaikan kedua tanganmu. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Amin. Thank you, Father. Yeah. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Katakan, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, hey, sungguh Kau mempesona,
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam hadiratnya. Amin. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi.
mujizatmu atasku, mujizatmu atasku berlimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Katakan mujizatmu atasku, mujizatmu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Biar jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan aku percaya, mujizatmu atasku berlimpah. Yes. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Katakan berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
pernah meninggalkanmu. Thank you Father, bekerja atas setiap kami, bawa mazmurmu, your my Lord, my Savior. Oh God, you are welcome in this place. Yes, you are welcome in this place. Yes, you are welcome in this place. I love you, and I love you, I love you, Lord. Thank you, Father, kau manis. Biar segala pujian di tempat ini untukmu. Jiwa kami memujimu Tuhan. And sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou, how great thou art, How great thou art. then sings my soul, my soul. Savior God, to thee. How great How great thou art. How great, let's show how great. How great thou art. Then sing my soul, Then sings my soul.
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Apapun musim kehidupan yang sedang kami lalui. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Karena Tuhan berkata Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami. Bahkan Engkau sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, apapun keadaan kami percaya kami selalu bisa bersyukur. Apapun keadaan kami selalu bisa memuji-muji Tuhan. Apapun keadaan kami selalu bisa melayani Tuhan. Karena kami percaya cukuplah kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Tidak ada yang lebih besar dari kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih besar daripada roh Tuhan yang ada di dalam kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, kami cakap, kami kuat menanggung segala sesuatu yang kami lewati di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami mau belajar dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami bukan anak-anak gampangan. Tetapi kami adalah anak-anak yang belajar dari Bapa kami yang baik. Kami belajar melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, musim kehidupan boleh berubah-ubah. Keadaan boleh berubah-ubah. Tetapi firman-Mu itu tidak pernah berubah buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu bukan perkataan saja, tetapi ada manifestasi ilahi yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan kesembuhan bagi kami. Engkau mengerjakan terobosan bagi kami. Engkau mengerjakan kekuatan, damai sejahtera, sukacita buat setiap kami. Sehingga setiap kami yang keluar dari tempat ini, kami tidak sama dengan waktu kami datang. Karena di tempat ini kami mengalami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersukacita buat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa ya, karena Bapak Ibu ada di tempat ini. Nah, kita ada di bulan yang baru, kita ada di bulan Mei. Dan tema bulan ini seperti biasa, kalau bulan yang baru kita ada tema yang baru ya. Dan bulan ini temanya adalah tentang yang namanya spiritual maturity atau kedewasaan rohani ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di sini yang gak mau bertumbuh? Boleh angkat tangannya. Gak ada ya. Kita semua mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Betul? Amin. Nah, yuk kita perhatikan sebentar. Bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang kematangan. Nah ya, maturity itu bicara tentang kematangan. Ada dua hal di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, didefinisikan ada yang namanya physical maturity atau kedewasaan secara fisik. Itu ditentukan biasanya oleh umur kita. Betul ya? Semakin umurnya nambah, kita bilang udah semakin dewasa. Nanti lama-lama udah semakin tua gitu katanya ya. Jadi kedewasaan, mature atau kematangan itu ditentukan sama umur gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang namanya spiritual maturity atau kematangan rohani ya. Kematangan spiritual. Nah, yang namanya kematangan spiritual itu ditentukan oleh how you respond your seasons of life. Yang namanya kedewasaan rohani ditentukan dari bagaimana saudara dan saya meresponi setiap musim kehidupan yang terus berubah-ubah di dalam hidup kita. Kita bisa tahu dan kita bisa lihat sebagaimana kedewasaan rohani kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saya lihat ada 3 tahapan ya, tingkatan yang namanya maturity. Kalau kita lihat ada yang namanya anak ya, di dalam Alkitab dibilang apa? Anak-anak, kamu masih seperti anak-anak. Lalu ada dikatakan sebagai anak muda, betul? Lalu dikatakan lagi sebagai bapak atau orang tua. Ya saudara ya. Nah saudara, bicara tentang anak ya. Bicara tentang
anak-anak, saudara, kalau kita perhatikan yang namanya anak-anak tuh nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Siapa yang punya anak? Ini saya lihat ada baby. Ya, baby tuh masih harus digendong, disuapin, diganti pamper, semuanya dia nggak berdaya. Semuanya harus diurusin. Yang namanya anak-anak dia nggak bisa berdiri sendiri, dia nggak bisa hidup sendiri, dia perlu diurusin. Itu yang namanya anak-anak, saudara ya. Dan biasanya kalau anak-anak kita bisa lihat ya, anak-anak tuh suka cari perhatian. Saya ingat waktu zaman saya masih kecil, saya pernah dimarahin mami saya. Tapi karena ditonton oleh banyak orang, saya langsung gede kepala. Karena banyak orang bilang ini, udahlah Lot, kasihan anak lu jangan dimarahin. Kasihan, saya tambah gede kepala, saudara. Tahu saudara, saya ingat waktu itu kalau gak salah kami lagi nginep di villa, mami saya marahin saya di depan umum, saudara. Terus orang-orang bilang kasihan lah Lot, jangan marahin. Saya tambah gede kepala, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya ngumpet di kolong tempat tidur. Saya bilang ini, syukurin lu cariin gua, gitu. Saya ngumpet di kolong tempat tidur sampai malam, saudara. Sampai malam, saudara, ternyata nggak ada yang nyariin saya. Karena mami saya begitu sibuk dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Sampai saya begini, kok udah gelap nggak ada yang cariin. Akhirnya saya keluar sendiri dari kolong tempat tidur. Terus mami saya bilang ini, tuh si Ola. Dari mana aja? Saudara, anak-anak tuh suka cari perhatian, bilang kiri kanannya yang gak penting. Ya, tapi saya percaya di sini kita semua dewasa ya. Apalagi saudara, yang namanya anak-anak tuh suka mentingin dirinya sendiri, gak peduli orang lain. Betul? Itu anak-anak yang dia pikirin adalah dirinya sendiri aja. Orang lain gak dapet gak apa-apa, yang penting gua dapet. Gitu ya, orang lain gak makan gak apa-apa, yang penting gua makan. Orang lain gak dapat tempat duduk gak apa-apa, yang penting gua duduk, gitu. Itu anak-anak, saudara. Saya pernah waktu kita pelayanan di bawah, kita masih dapat tempat di bawah, itu banyak orang yang tanya, Bu Ola gak suka makan ya? Bu Ola ini banyak makanan kok, Bu Ola gak mau makan, bilang begitu. Saya bilang saya bukan gak suka makan. Bukan saya nggak mau makan. Kenapa saya nggak makan? Karena buat saya kalian jauh lebih penting daripada perut saya. Saudara, itu kedewasaan. Tapi ada orang yang lain belum dapat udah kumpulin dulu. Takut kehabisan. Takut habis. Kumpulin dulu. Mulai sekarang bertobat. Kita nggak makan nggak apa-apa. Orang lain duluan. Itu namanya dewasa. Amin, saudara. Tapi kalau anak-anak, kumpulin. Saya ingat waktu saya ketemu anak-anak, itu kamu punya banyak. Ini nih ada Kai-Kai. Dulu Kia waktu masih kecil, anak saya Kia tuh dulu paling kurus. Tapi setelah mami saya doain, jadi paling gendut. Sampai sekarang, sampai hari ini dipanggilnya dut gitu. Ya, saudara ya. Itu kalau makan kesukaan dia, saudara tahu, itu yang namanya ini piring nasi. Saudara ya, itu daging atau apapun gitu dia taruh, terus dia tutup pakai nasi. Supaya dia bisa dapat lebih banyak dari koko-kokonya. Biasanya nih kokonya langsung begini, curang ludut, dia acak-acak nasinya. Langsung udah gini, aku doyan gitu. Ya kamu doyan yang lain gak kebagian. Itu anak-anak. Amin. Itu anak-anak. Anak-anak tuh gak peduli sama orang lain. Yang dia pikirin adalah me, myself, and I. Itu anak-anak. Betul? Perasaan gua, hak gua. Betul? Tetapi saya percaya orang yang dewasa, orang yang utuh adalah orang yang punya hati konten. Orang yang punya hati utuh di dalam kehidupannya. Saya dapat quotes ini loh saudara. Orang yang dewasa, orang yang konten itu dapat melakukan kewajibannya tanpa memperdulikan haknya. Itu orang yang dewasa. Tapi kalau anak-anak, ini kan hak saya,
Ini kan hak saya, ini jatah saya, ini bagian saya, ini hak saya, me, myself, and I. Betul, itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, dia bisa melakukan kewajibannya tanpa memperdulikan haknya. Karena dia tahu siapa dirinya. Dan saya percaya, kita yang ada di gereja ini, saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kalau kita udah bilang kita siap melayani Tuhan, anak-anak nggak bisa melayani. Anak-anak harus dilayani. Kalau engkau berkata engkau mau melayani Tuhan, harus dewasa. Amin. Amin. Kan udah mau melayani. Orang yang siap melayani harus dewasa. Kalau enggak bikin pusing. Amin. Kurang ini, kurang itu, kok begini, kok begitu. Tetapi orang yang dewasa, dia dapat melakukan kewajibannya tanpa memperdulikan haknya. Amin. Orang yang dewasa, orang yang konten. Saudara kayak suami saya, saudara sering kali berantem sama anak saya. Karena apa? Saudara berantemnya. Tapi saya bersyukur, saya melihat kedewasaan di dalam hidup anak-anak saya. Berantemnya begini, papanya suruh, udah kamu naik mobil, papa naik Grab. Anak saya marah, enggak aku bisa naik LRT, papa aja yang sama Edi. Papa aja sama mama yang sama Edi. Kita naik LRT bisa, kita naik Grab. Papanya bilang, enggak papa aja naik Grab. Enggak. Berantem urusan begitu saudara. Tapi lihat ada sisi positifnya. Sisi positifnya saya melihat anak-anak saya sudah mulai dewasa. Anak-anak saya sudah dewasa, mereka tidak mementingkan egonya sendiri. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Buat mereka udah papa aja yang naik mobil. Kita bisa naik LRT, kita bisa naik Grab, kita bisa naik Gojek. Itu tanda dari kedewasaan saudara. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ada tertulis, hendaklah setiap orang menganggap orang lain jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Saudara mungkin tampaknya seolah-olah, oh Bu Ola lebih rohani daripada Pak Iwan. Tapi saya mau ngaku nih di mimbar, ada suami ada anak saya. Yang selalu minta maaf duluan itu suami saya. Apapun itu dia selalu katakan, sorry ya, udah, sorry ya, udah, jangan kesel-kesel, udah, sorry ya, kamu mau pelayanan, udah, sorry ya. Selalu keluar dari mulut dia. Saya percaya itu bicara apa? Kedewasaan. Hendaklah kita saling lebih dulu di dalam meminta maaf, di dalam menyapa satu dengan yang lain. Bilang kiri kanannya, itu baru dewasa. Amin. Itu bicara kedewasaan, saudara. Lanjut ya. Lalu ada lagi di sini stage yang kedua bicara tentang apa? Anak muda, ya. Anak muda tuh biasa bicara tentang seseorang yang dapat mengurus dirinya sendiri kayak anak saya. Kalau dulu masih kecil, saya siapin bajunya sampai baju, celana matching, kaos kaki, sepatu matching. Saya siapin semuanya, saudara ya. Bahkan dulu tas sekolah aja saya yang siapin, saudara. Buku-bukunya disiapin, semua disiapin, makanan disiapin. Tapi sekarang begitu mereka dewasa, mereka bisa urus dirinya sendiri. Enggak usah disiapin, bisa matchingin sendiri, betul. Enggak usah disiapin, mamanya enggak masak, mamanya enggak ada makanan di rumah, bisa gojek sendiri. Bisa masak Indomie sendiri. Itu bicara apa? Mereka sudah ada di tingkat sebagai orang yang dewasa. Orang yang dewasa bisa mengurus dirinya sendiri. Itu biasanya kekristenan kita ada di tahap itu, betul? Kita bisa ngurus diri kita sendiri. Tetapi ada tahap satu lagi yang lebih luar biasa, kematangan. Itu bicara tentang yang namanya orang tua. Bicara yang namanya ayah, saudara ya, atau bapak ya. Seseorang ya bisa jadi bapak atau bisa jadi orang tua waktu dia punya anak ya. Kenapa saudara? Karena yang namanya orang tua itu take care anak-anaknya. Yang namanya orang tua itu take care anak-anaknya. Dia nggak makan nggak apa-apa. Yang penting anaknya makan. Saya ingat di satu masa di mana kita lagi ngalamin yang namanya kekurangan, saudara. Anak-anak saya doyan makan susise, saudara. Itu kalau makan susise duduknya demennya di bar.
Kenapa? Karena kan lewat diambil. Terus anak saya laki-laki 3, kalau makan sushi adu tanding saudara. Adu tanding apa? Banyak-banyakan piringnya. Yang paling tinggi yang paling menang saudara. Suami saya kalau makan sama anak-anak makan di sushi say, paling dia cuma makan 1 porsi. Paling dia cuma makan kepala ikan atau apa cuma 1. Anaknya tanya, papa kenyang? Papanya bilang udah kenyang. Dia nggak tahu papanya deg-degan buat bayar bonnya. Saudara, tapi itulah Bapak. Suami saya sering kali kalau makan ayam, apa yang anaknya suka, apa yang saya suka, dia nggak makan, bukan dia nggak doyan. Dia kasih buat anaknya, dia kasih buat saya. Itu Bapak. Saudara, kita ada di satu level lagi, saudara, level yang ketiga. Waktu kita Christian maturity atau spiritual maturity, waktu hidup kita bukan kita lagi. Waktu hidup kita nggak fokus sama diri kita sendiri. Tetapi waktu hidup kita adalah hidup untuk orang lain. Untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. In one family. Mungkin di dalam gereja. Mungkin di dalam keluarga kita. Saudara, ada tingkat kedewasaan. Yang paling terakhir itu tadi yang saya katakan saudara. Kalau kita perhatikan saudara di dalam Alkitab. Ada seseorang yang gak siap bertumbuh, dia udah bertumbuh dari anak kepada orang yang remaja, Saul. Ya, kita tahu Saul tuh waktu awal-awal dia berperang dengan Samuel. Betul, ingat ceritanya ya? Saul berperang dengan Samuel, tapi ada satu waktu di mana Saul berperang sendirian. Betul, dia gak ajak lagi Samuel. Tetapi waktu Daud datang di dalam kehidupannya, nah ini, Saul gak siap naik level. Dari yang seorang anak muda menjadi bapak. Dia gak siap. Waktu Daud lebih dipuji. Waktu Daud dapat melakukan lebih banyak dari apa yang dia dapat lakukan. Waktu Daud jauh lebih dikenal daripada dia. Dia gak ready. Harusnya. Yang namanya kedewasaan rohani. Ada adik rohani kita. Ada anak rohani kita. Bisa jadi lebih bagus. Mestinya bangga. Bukan dicemburuin. Bukan dipatahin pelayanannya. Bukan gak dikasih pelayanan. Justru harusnya kita bangga. Anak saya Kai. Tadinya dia sama anak saya yang nomor 1, saudara. Bantuin sama-sama sama papanya di Bami Kuku, saudara. Tapi ada satu waktu dia katakan, "Pah, aku mau melangkah. Aku mau coba apa yang menjadi passion aku. Aku udah doa, aku udah puasa. Aku mau coba yang menjadi passion aku di bidang ini." Saudara, papanya walaupun berat untuk melepas anaknya. Tapi dia lepas anaknya. Kenapa? Karena dia mau lihat anaknya maju. Karena dia mau lihat anaknya jadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu adalah kedewasaan rohani. Kadang saudara, kita sebagai orang tua kita maunya keep anak kita. Jangan kemana-mana, gini-gini aja. Bahkan kalau kita lihat di IG ya, itu ada begitu banyak quotes yang berkata apa? You grow too fast, gitu kan? Ya, time flies, gitu. Kayaknya anak cepet banget, pengennya masih dicium-cium, digendong-gendong, nggak boleh kemana-mana, ikut mami aja terus, gitu. Saya bilang sama suami saya, kalau dulu lucu, kalau udah gede nggak lucu lagi. Betul, saudara? Hidup tuh terus ngalamin perubahan, dan Tuhan mau kita bertumbuh. Kita semakin dewasa, saudara ya, di dalam kehidupan kita. Nah saudara, bicara tentang spiritual maturity, saudara ya. Bicara tentang kedewasaan rohani, saudara ya. Kedewasaan rohani itu bicara bahwa kita nggak fokus lagi sama diri kita sendiri. Amin. Tapi kedewasaan rohani bicara kita siap untuk berbagi. Amin. Kita siap untuk berbagi, saudara. Yang tadi saya saksikan, saya nggak makan nggak apa-apa. Yang penting pengerja bisa makan, jemaat bisa makan nggak apa-apa. Amin. Saya nggak mau ya di wow ya kita berebutan soal makanan ya, bertobat ya. Amin. Ya bertobat ya, makan sebentar ke WC dibuang kok. Biarlah kita fokus bukan sama perkara-perkara yang di bawah. Biarlah kita fokus bukan sama perkara-perkara yang sementara, tetapi kita fokus sama perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Harus bertumbuh, harus jadi dewasa, bukan umur.
Tapi respon kita menghadapi apa? Masalah di dalam kehidupan. Menghadapi apa? Musim di dalam kehidupan. How you respond? Saya ingat nih, mami saya lagi di rumah sakit udah 2 minggu lebih, 2 minggu lah tepatnya hari ini. Adik saya sempat yang paling kecil snap kena mami. Kenapa? Karena mami lagi nggak sadar, saudara ya, setengah sadar itu ngomongnya ngaco. Mungkin juga karena kesakitannya, saudara. Saudara, adik saya bilang, aduh si mama mulutnya aduh nggak tahan, saudara. Saudara, saya bilang sama adik saya, lah gua dikatain bego, tolol, dongo. Saudara, perkataan dia tidak menentukan siapa saya. Ya orang lagi nggak sadar. Masa kita mau ikutan jadi anak-anak? Betul? Saudara, lakukan tetap kewajiban kita. Saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai anak, saudara. Kenapa? Karena kita yang udah dewasa, saudara, kita tahu siapa diri kita. Bilang kiri kanannya, kecuali kamu belum tahu siapa diri kamu. Ya, tetapi orang-orang yang dewasa, dia tahu siapa dirinya. Dia mampu melakukan kewajibannya. Kalau anak-anak kan mesti pakai rotan. Ayo, cepat, mandi gak? Sikat gigi gak? Itu anak-anak, betul? Harus ada rotan, baru bisa melakukan kewajibannya. Tetapi orang dewasa itu tahu. Betul? Gak usah pakai tongkat dikejar-kejar, saudara. Mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Amin, saudara. Nah saudara, saya mau katakan, bicara tentang maturity, bicara tentang kematangan, bicara tentang kedewasaan, itu bukan seberapa banyak engkau dapat spend time with God. Apa ya, seberapa lama engkau dapat menyediakan waktumu untuk intimacy with God. Maturity tidak ditentukan dengan seberapa banyak pelayanan kita. Maturity tidak ditentukan seberapa bagus bahasa rohmu. Oh ralama takayamu niarala. Enggak ditentukan itu. Maturity tidak ditentukan oleh seberapa bagus doamu atau pujianmu. No. Sekali lagi, maturity tidak ditentukan oleh seberapa banyak engkau dapat bergaul dengan Tuhan. Dan saya mau bilang semua orang suka spend time with God. Setuju? Kalau ada yang gak suka, itu yang saya heran. Kenapa? Karena di dalam kita spend time with God, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita bersekutu dengan perfect God. Kita bersekutu dengan Allah yang sempurna. Semua orang suka, bahkan ada orang yang jadi gak mau kerja karena lebih suka bersekutu dengan hadirat Tuhan. Ingat, jangan lupa sama kewajiban. Ya, semua orang suka, saudara ya, di dalam hadirat Tuhan. Tetapi saya mau katakan yang namanya maturity adalah when you can spend time with people effectively. Kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa banyak jam doamu, seberapa banyak pelayananmu, seberapa bagus doa-doamu, seberapa bagus puji-pujianmu. Tapi spiritual maturity ditentukan how can you spend time with others effectively. Bagaimana engkau bergaul dengan sesamamu. Engkau jadi berkat atau engkau jadi batu sandungan. Engkau jadi orang yang membawa air dingin adem kalau ada dia. Atau kalau ada dia kuping kita gatel. Atau kalau ada dia pantat kita panas, aduh pengen bangun buru-buru rasanya. Betul? Spiritual maturity ditentukan bagaimana kita bergaul dengan sesama. Saudara ingat ya, waktu Tuhan menjadikan segala sesuatunya, saudara di dalam kitab Kejadian dia bilang baik, baik, baik. Tapi pertama kali dia katakan tidak baik. It is not good for man to be alone. Artinya apa? Manusia dijadikan Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang bisa bergaul. Kodrat kita adalah bergaul dengan sesama. Saya ingat satu waktu adik saya Iping. Dia ngalamin satu kondisi, ada sebagian yang udah dengar ceritanya. Satu kondisi, satu masalah di mana anaknya yang paling besar, saudara ada masalah. Ternyata Iping nih keep cerita ini dia keep sama keluarga juga dia gak ceritain. Dia simpan aja sendiri saudara.
Dia nggak ceritain sama kita. Sampai belakangan saya lihat, Pink, kok lu nggak pelayanan lagi? Ternyata saya baru tahu, saudara, dia merasa bahwa gagal. Percuma saya pelayanan di mimbar katanya, tapi anak saya gagal. Itu kata dia simpen itu, dia keep itu. Saudara, kita ini dijadikan Tuhan untuk bergaul, ngobrol sama teman-teman yang seiman, saling mendoakan, saling menasehatkan. Firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman kasih tuh semakin dingin. Betul saudara, orang ditelepon gak diangkat, tapi kalau chat dibales. Betul saudara, orang gak ada waktu untuk ngobrol, tapi ada waktu untuk chatting. Betul saudara, kasih sudah semakin dingin saudara. Itu firman Tuhan katakan demikian. Orang gak mau lagi bergaul, orang mengurung diri saudara. Tahu orang yang suka mengurung diri gak mau bergaul, ininya main nih. Self assumption, asumsi. Itu tadi kenapa ya dia ya gak mau manggil saya ya. Oh jangan-jangan karena saya begini nih, ini. Main sendiri nih pikirannya. Wow. Tambah dipikirin, tambah gak dibatasi pikirannya. Oh tambah main kemana-mana. Bisa sampai ke RT sebelah. Bilang kiri kanannya, jaga pikiranmu. Amin. Ada sesuatu yang gak berkenan, ngomong. Amin. Ngomong, jangan sampai pikiran kita nih jalan kemana-mana. Bisa lari-lari ke tetangga sebelah. Betul saudara. Saya ingat sama adik saya bilang udah lu ikut sama gua. Ikut kemana? Udah ikut aja. Saya ajak dia pelayanan. Saya ajak ikut bareng. Dia ngobrol, saya bilang kesaksian. Saya bilang. Telanjangin iblis. Saudara, waktu ada yang gak berkenan, telanjangin. Jangan diumpetin, dia makin enak kerjanya. Saya bilang telanjangin iblis. Ceritain. Saya bilang sama adik saya, dia ceritain, kita gak pernah nyangka. Ternyata waktu ketemu banyak orang, oh begini aja, kamu begini. Ada dapat banyak masukan, ada banyak dapat wejangan, bahkan ada bantuan. Saudara dan saya, kita dijadikan Tuhan sebagai makhluk sosial. Bilang kiri kanannya, kita perlu satu dengan yang lain. Amin. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan bilang, it is not good for man to be alone. Saudara, Adam tuh bergaul sama Tuhan, ngobrol. Ngobrol, tapi Tuhan tetap bilang, no, it is not good for you to be alone. Kamu butuh orang lain, kamu butuh penolong di dalam hidupmu. Betul, saudara. Kita jangan pikir kalau kita udah di menara doa 24 jam, kita gak butuh orang lain. Kalau kata Pak Kris Manusama, lu bukan jadi kudus, lu jadi norak. Amin. Kita perlu justru apa yang kita dapat dari Tuhan, itu dimanifestasikan, dibagikan kepada orang lain. Amin. Aku mengasihi Tuhan, terima kasih Tuhan udah sayang saya. Bagiin ke orang lain. Bagiin ke orang lain. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Bagiin ke orang lain. Ini saya suka, ada satu quotes yang berkata, yang seringkali iblis buat saudara, kalau dia nggak buat saudara jatuh, dia buat saudara merasa dirimu benar sendiri. Self-righteous. Oh dia salah, gue benar. Oh dia salah, gue benar. Salah, gue benar. Berfokus kepada diri sendiri. Amin. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kedewasaan rohani. Ya, makanya itu di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu ada di dalam berbagai macam pencobaan. Betul? Kalau baca terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan colorful life. Berbahagia kalau engkau ada di berbagai macam musim kehidupan. So you can know who you are. Seringkali orang tahu siapa kita, kita nggak tahu kita siapa. Tapi lewat musim kehidupan, lewat tekanan di dalam kehidupan saudara, kalau yang namanya jeruk, ditekan, diperes, yang keluar air jeruk. Nggak mungkin air kedongdong.
Betul? Justru di dalam tekanan, justru di dalam kita ngalamin yang namanya persoalan di dalam hidup, kita bisa lihat siapa diri kita. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang ada di dalam berbagai macam pencobaan. Karena itu mendatangkan ketekunan. Pengen marah nih. Tapi bilang gini, enggak. Kasih Tuhan lebih besar dalam hidup saya. Enggak. Roh Tuhan lebih besar dalam hidup saya. Mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Tahan uji mendatangkan apa? Buah yang matang. Ada seseorang yang bertanya sama saya, Kak, terus kalau buah yang matang buat apaan? Menurut lu buah apaan? Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Engkau dikenal how you respond life. Betul? Diomongin dikit tersinggung, diomongin dikit marah, diomongin dikit pindah pelayanan. Betul. Saudara, saya enggak marah ya. Tapi biar kita semua bertumbuh. Amin. Karena roh yang luar biasa itu ada di dalam kita. Untuk kita menang atas setiap tekanan kehidupan. Jangan mau dikalahkan sama yang enggak penting-penting, saudara. Amin. Orang ngomongin, orang ngerendahin, bilang kiri kanannya enggak penting. Siapa kita di dalam Tuhan tuh jauh lebih penting. Amin. Oh bola saya, jatah saya gak kebagian, diambil sama dia. Gak penting. Amin. Kalau hal itu bergantung kepadamu, usahakanlah damai sejahtera. Amin. Bilang kiri kanannya, kita harus jadi orang yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan jadi orang yang mendatangkan badai. Amin, saudara. Itu yang bicara tentang yang namanya kedewasaan rohani. Nah saudara, buah yang matang. Saudara, kalau bicara buah yang matang, saudara mau menikmati buah yang karbitan, atau buah yang masih muda, atau buah yang matang? Buah yang matang. Artinya, kerohanian kita itu dapat dinikmati, dapat dilihat, bahkan dapat memberkati orang lain. Doa sih jago, kelakuannya. Muji Tuhan sih luar biasa, kelakuannya. Itu bukan buah yang matang. Buah yang matang itu dapat dinikmati sama orang lain. Amin, saudara. Lalu lihat ya saudara ya, 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Dia. Semakin kita mengenal kasih karunia-Nya, semakin kita mengenal siapa Bapa kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara enggak susah-susah kok. Orang boleh merendahkan kita, orang boleh enggak nganggep kita, orang boleh tekan kita. Apapun yang kau alami di dalam kehidupanmu, mungkin kecurangan, mungkin ketidakadilan. Tetapi waktu engkau tahu siapa dirimu, engkau akan tenang. Saudara enggak perlu mengusahakan. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu enggak dapat buat apa-apa. Enggak usah coba bela diri. Amin. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan enggak usah coba bela diri. Sebab di luar aku, kamu enggak bisa buat apa-apa. Just follow His word. Karena firman-Nya itu adalah benih dan benihnya itu hidup. Apa yang kau tabur, apa yang kau percaya, itu yang akan kau tuai. Amin. Amin saudara. Waktu kita apa? Waktu kita percaya sama firman Tuhan. Enggak susah subuh aku bergumul untuk jadi dewasa. No. Firman Tuhan jelas di dalam Yohanes 15 katakan apa? Tinggal di dalam aku. Tinggal pada pokok anggur yang benar. Apapun engkau boleh mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam musim kehidupan, berbagai macam kelakuan orang. But when you stay in His word, waktu engkau percaya sama firman-Nya, bilang kiri kanannya, berkatmu gak ketukar.
promosimu nggak ketuker. Amin. Nggak ketuker saudara. Karena kita tinggal di dalam janjinya. Dan terakhir sudah 2 Petrus 1 ayat 5. Gak cukup cuma percaya aja. Tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Tambahkan. Ayo disuruh jalan 1 meter, 1 mile, jalan 2 mile. Ayo dong. Amin. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Saya tutup dengan ini saudara, gak ada yang lain saudara. Yang berhak menerima warisan, ya anak kecil juga dia ahli waris. Tapi yang berhak menikmati warisan adalah mereka yang sudah akil balik. Yang sudah dewasa. Tahukah saudara di dalam kitab Roma dikatakan seluruh dunia ini sangat menanti-nantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan melalui hidup kita. Apa yang Tuhan sudah wariskan, seluruh warisan sorgawi, itu diwariskan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu ditungguin. Kalau anak-anak, biasanya belum dikasih warisannya, betul enggak? Saya punya seorang teman, saudara, itu papanya meninggal waktu anaknya masih baby dan satu lagi masih kecil. Ya bukan cuma warisan dari asuransi, pokoknya banyak banget. Tapi ditahan sampai anaknya umur 18 tahun. Sampai anaknya ready, baru warisan itu baru bisa dia terima. Saudara, firman Tuhan tadi di dalam kitab Roma, seluruh dunia ini menanti-nantikan. Amin. Anak-anak Allah menyatakan kemuliaannya. Saudara rindu untuk bukan cuma iman, tapi mengalami yang namanya warisan ilahi. Yuk berubah, jadilah dewasa. Amin. Karena itu adalah hak kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ini ada buku baru seperti biasa. Ini Ko Icang sama Reni gak datang. Judulnya adalah 4 Essential Elements in Christian Maturity. Ada 4 elemen di dalam kedewasaan kekristenan. Pak Iwan boleh tolong Pak Iwan. Ada 12 buku, bukunya tipis. Ada 4 elemen. Bapak Ibu kalau yang mau boleh maju. Ini Pak Iwan satu lagi. Pak Iwan, yuk yang mau maju. Nih Magda. Oke, yuk ambil bukunya. Ayo, yuk siapa lagi yang mau? Tuh Bapak satu lagi. Ayo, ada yang mau? Oke, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu diberkati pagi siang hari ini, amin. Kalau anak-anak udah gak perlu susu, perlu makanan yang rada keras, sekali-sekali keras boleh ya. Ya, karena saya percaya kita semua harus menerima yang namanya warisan itu. Dimanifestasikan dalam hidup kita. Kuncinya satu, bilang kiri kanannya, mature, mateng, ya siap. Yang namanya promosi udah nungguin, amin. Amin, saudara, yang namanya berkat-berkat tuh untuk jadi berkat tuh udah nungguin. Saudara sorry loh, maturity itu bicara saudara dan saya jadi berkat. Amin saudara, yuk kita bangkit berdiri. Lagu itu aja deh, apa lagu apa? Jangan Bapak, kau tunjukkan kasih. Ya, tapi dari awal, oke? Yuk kita naikkan pujian ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pak Iwan sebentar. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Walaupun susah ditelan, kunyah aja. Kunyah pelan-pelan, jangan langsung ditelan. Kunyah, baru telan. Amin. Tuhan itu baik loh. Dia Bapa yang baik.
nyanyiin bersama mami saya. Dua hari lalu, waktu dia cuci darah, dokter udah bilang, Bu, sign. Lebih dari 50% mami gak bisa lewat. Sign. Saya harus tanda tangan. Bu, saya lakukan bagian saya. Tolong keluarga berdoa. Waktu mami saya cuci darah, rupanya karena cuci darah yang ketiga, dia lebih sadar. Dan waktu dia sadar, di badan mami ini semua sebadan udah luka. Bonyok seperti luka yang terbuka. Karena selalu tidur kan. Dia teriak sakit, sakit, sakit. Udah dikasih painkiller masih sakit, sakit, sakit. Namanya anak yang gak tega ya. Saya pegang tangan mami saya. Saya bilang gini, Mah, yuk nyembah Tuhan maulah. Jangan fokus sama sakitnya, Mah. Sakit, kata mami saya. Iya, kita nyanyiin Mah sakitnya. Ayo Mah, nyanyi sama Allah. Mami saya harus dicuci darah 4 jam. Tapi saya ingat hampir 2 jam. Saya memuji Tuhan bareng dia. Walaupun sekali-sekali dia bilang sakit, sakit. Saya bilang, ayo Mah, mulut mama sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Jangan bilang sakit Mah, sembah Tuhan. Ayo nyanyi sama Allah. Itu yang saya katakan. Saya udah gak tahu mau apain lagi saudara. Tapi saya tahu. Sebagaimana Paulus dan Silas. Waktu mereka di penjara, waktu mereka dibelenggu, waktu mereka memuji Tuhan, pintu penjara itu terbuka. Belenggu itu terlepas. Ada gempa bumi saudara. Saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara, mami saya boleh melewati cuci darah yang ketiga. Lewat sampai dokter bilang gini, ini ibu kuat. Saya bilang iya, karena roh yang ada di dalam dia. Roh yang gak bisa menahan kematian Kristus. Ya roh yang sama itu ada di dalam mami saya. Saya percaya bahwa roh yang ada di dalam dia itu jauh lebih besar dari roh apapun yang dari dunia ini. Saya bilang sama mami saya, Mama, kalau mama udah puas, mama mau pulang, mama pulang ke rumah bapak kok enak. Tapi kalau mama belum puas, minta mujizat Mah. Bangkit Mah, saya bilang gitu. Kita anak-anak masih mau mama, cucu-cucu masih mau mama, gereja masih perlu mama. Tapi pilihan ada di tangan mama, hidup-hidup mama. Saya katakan begitu. Tetapi 2 minggu ini kita anak-anak udah siapin segala macam. Tapi sampai hari ini kami boleh lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan memegang tangannya. Saudara, saya percaya itulah spiritual maturity. Saudara bisa fokus sama masalah, sama sakitmu, sama kesakitanmu. Atau kita mau fokus sama dia. Dia gak berubah. Dan dia yang terbesar. Tanyakan pujiannya. Kau setia. Yuk saudara, apapun yang kau hadapi, apapun yang sedang kau lewati di dalam hidupmu, katakan ini. Aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Benar.
Sungguh kami mengucap syukur bagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberikan kami sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang begitu baik atas kehidupan ini Tuhan. Kau telah mengundang hari ini Tuhan untuk makan dan minum Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami akan mengingat-ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau disalibkan untuk dosa-dosa kami. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hiaralaba syakadakara baralabara. Indaralaba syandaralabara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dan yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih dalam Kristus. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur, berterima kasih. Uraba syanda karalama sikandara labara labara. Uraba baba syanda karalabara labara labara. Uraba syanda labara karalabara labara labara. See
mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus. Kaulah yang luar biasa atas kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami semuanya diberkati hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, kami sudah mendapat kelegaan. Kami yang butuh jawaban Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan anak-anak-Mu semua ke tangan-Mu. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau terus memimpin, Engkau terus menyertai setiap hidup ini. Apapun musim kehidupan kami semuanya, kami tidak takut sebab Engkau beserta kita selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberi. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biar firman-Mu Tuhan bisa kami lakukan Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak, biar kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari Tuhan. Menjadi semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami ingin memberi. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan bersama kesaksian pengumuman melalui multimedia. Selamat menyaksikan. Ibadah Raya Kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow Minggu 12 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing of the one who died. Ibadah Raya GBI Wow Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah There's anak. no greater love than the one who paid it. Ibadah Raya GBI Wow Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Dan kita juga akan merayakan ulang tahun. Kita akan mendoakan bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan April dan Mei. Saya akan menyebutkan nama-namanya. Teman-teman boleh maju ke depan, Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan. Di bulan April ada Ibu Cecilia Winokan. Lalu ada Maurizio Hiskia, Jenny Wijaya, Andri William, suami saya, Marlin Mariam Senduk. Dan di bulan Mei ada Genaldi Silvando, Michelle Sumual, Pak Bobby, Wilson Land, Fanny Lesmana, Catherine Chung,
Kamenar, Yohana Elizabeth, dan yang terakhir Meike Maria Tumangken. Silakan maju ke depan. Juga yang kalau berulang tahun terus belum disebutkan juga boleh maju. Kita akan berdoa bersama-sama di depan. Yeay. Ayo maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Bapak Ibu, hari ini spesial karena kalau Bapak Ibu datang ke gereja semuanya udah beres, kita enak tinggal duduk, wangi, beres terus pulang juga tinggal jalan pulang nih karena ada orang-orang ini nih. Ada Bobby, ada Naldi, ada Bu Marlin, ada Bu Sisil, ada Kamenar. Ini luar biasa nih timnya. Yuk tepuk tangan dulu buat mereka ya. Jadi kalau kita datang ke gereja ibadah tinggal duduk, tinggal pulang karena ada mereka. Dan hari ini khusus kita tiup lilin sama-sama dan sebentar kita makan ramen bareng-bareng ya. Kita menikmati berkat dan kasih Tuhan. Oke, silakan Pak Iwan untuk mendoakan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita untuk teman-teman yang ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan kami ini. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menguatkan kami. Kami akan menjadi orang dewasa. Kami akan menjadi wise karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk teman-teman yang hadir, yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Hamba serahkan mereka semuanya ke tangan-Mu. Engkau yang menyertai dalam kehidupannya. Terima kasih sudah berjalan yang sudah dilewati 1 tahun ini Tuhan Yesus. Engkau telah tambahkan 1 tahun ini dan kami percaya Tuhan. Di tahun depan Tuhan dan selanjutnya Engkau selalu menyertai. Engkau akan memberkati semuanya Tuhan. Kau serahkan anak-anak-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau yang beracara dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuntun, pimpin dalam hidup mereka. Sertai kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau genapi. Engkau jadikan sebagai hadiah ulang tahun mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat dari jasmani, rohani menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapak buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah raya ini boleh berjalan Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan, untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk lebih lagi Tuhan, memberi yang terbaik, menyembah Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan,
buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Pastor Ola Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bawa kami, ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan di dalam kedewasaan rohani ya Tuhan. Untuk terus Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk untuk Pastor Ola Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Engkau terus yang menyertai kemanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Kau utus Tuhan. Tuhan Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupannya ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan, manifestasi kasih kuasa Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Terus Engkau menyatakan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu, dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pastor Niko dan juga keempat wakil gembala. Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Engkau menuntunnya Tuhan, Engkau menaruhkan visi-Mu ya Tuhan buat gembala, buat gereja-Mu melalui gembala pembina kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami satukan hati, kami mendukung gembala kami, Pastor Iwan dan juga Pastor Ola. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita. Terima kasih Tuhan buat gembala yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di dalam gereja-Mu GBIWO ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang besar atas GBIWO ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami minta Tuhan biar Engkau Allah yang menuntun, yang mengurapi gembala kami dan Ibu Gembala, Pastor Iwan dan juga Pastor Ola ya Tuhan. Taruhkan isi hati-Mu Tuhan buat gereja-Mu melalui pemimpin kami ya Tuhan, buat gembala kami ya Tuhan. Taruhkan kerinduan-Mu ya Tuhan, biar kami boleh semakin mengerti ya Tuhan. Karena kami percaya gereja ini akan Tuhan pakai di hari-hari ke depan menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan di dalam usaha bisnis apapun yang dikerjakan daripada keluarga ini Tuhan. Engkau yang membuat semua menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan perlindungan-Mu juga sempurna atas keluarga Pastor Ola dan juga Pastor Iwan dan seluruh ketiga anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami satukan hati, kami berdoa buat umat-Mu, buat jemaat yang hadir di tempat ini atau mungkin yang tidak dapat hadir karena berhalangan Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan bawa terus umat-Mu ya Tuhan untuk terus mengalami kasih Tuhan, untuk terus mengalami kebaikan Tuhan, untuk mengalami ya Tuhan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau membawa umat-Mu GBIWO ya Tuhan terus di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bawa di dalam setiap genapan janji-Mu Tuhan. Untuk yang sakit juga Tuhan, oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Yang mengalami masalah beban berat, Tuhan juga yang memberikan kelegaan Tuhan. Dan bahkan ada terobosan-terobosan Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini khusus kami berdoa Tuhan, kami sepakat, kami satukan hati. Kami berdoa untuk Oma kami terkasih, Oma Loce ya Tuhan, yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang mengasihi Oma Loce Tuhan. Engkau yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan di dalam kehidupan untuk Oma Loce ya Tuhan, yang merupakan seorang Oma, seorang mama dan juga seorang pahlawan iman bagi kami Tuhan, bagi GBIWO, seorang pendoa yang luar biasa Tuhan. Kami masih perlu ya Tuhan, Oma Loce ya Tuhan. Biar Tuhan kami satukan, kami sepakat Tuhan, oleh kuasa bilut-bilut darah Tuhan Yesus, Oma Loce sudah disembuhkan. Segala sakit kami mau katakan lenyap, tinggalkan tubuh, tinggalkan kehidupan Oma Loce di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Kau memberkati Tuhan dengan damai, dengan limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah kekuatan yang baru buat Oma Loce ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa kami. Kami memberkati, mengurapi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau membawa bangsa ini Tuhan semakin hari Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan hati-Mu ada atas Indonesia ya Tuhan. Dan Kau membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang menyembah Engkau, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kami boleh melihat revival sungguh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Engkau akan membawa gereja ya Tuhan, khususnya GBIWO juga Tuhan, menjadi revivalis atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih dan nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri, kami akan menerima doa berkat oleh gembala kami. Di
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Puji nama Yesus Tuhan, ibadah memberkati. hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.